Selamat siang Ibu Saulina, apa kabar Selamat hari ini? siang. Baik, Bu. Sehat selalu, Bu. Ibu sehat juga, Bu. Sehat. Eee, ini ada apa ini kira-kira sehingga Ibu Saulina mengajak bertemu di siang hari ini? Ini, Bu, saya mau mengobrol, Bu, menyampaikan sesuatu tentang guru saya, Bu, sama Ibu. Boleh kan, Bu? Boleh, silahkan Bu. Begini, Bu. Adalah guru saya ini, kan. Tapi guru saya ini memang semuanya nggak lumayan semangat juga. Adalah guru saya ini satu orang yang memang tidak mau, tidak suka mengerjakan tugasnya, selalu aja lelet mengerjakannya. Jadi saya merasa sangat pusing, Bu. Bagaimana caranya untuk membuat dia semangat mengerjakan administrasi sekolah ini. Itulah saya pikirkan, Bu. Makanya saya ingin bertanya sama Ibu, bagaimana saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Itu. Jadi kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan selama ini di sekolah terhadap guru Ibu tersebut? Upaya yang sudah saya lakukan memang saya sama Ibu itu, saya sudah membuat dia semangat untuk mengerjakannya. Lalu sebelum saya mensupport dia pada saat di sekolah, saya memberikan chatting WA, kerjakan tugas ya. Ingat ya tugasnya, sebelum kita sekolah nanti saya akan periksa. Sudah saya perintahkan begitu, Bu. Sudah ada upaya itu, Bu. Ternyata Jadi dia mengatakan iya, tapi tidak dikerjakan, Bu. Itu ya, Bu. Metode Ibu untuk mendekatinya, apakah Ibu tidak punya cara lain, metode-metode lain yang harus dibuat? Saya kira berbagai macam metode mungkin bisa Ibu terapkan. Kira-kira metode apalah yang bisa Ibu terapkan untuk guru tersebut? Metode yang saya lakukan bagi guru saya itu, Bu, saya berikan apa yang namanya itu, saya berikan semangat datang ke sekolah dan saya suruh mereka membawa laptop, membawa segala perlengkapan administrasi. Kami datang ke sekolah berkumpul, lalu kami membuat waktu sedikit, tersisa waktu sedikit di sekolah itu untuk menyelesaikan administrasi. Sebelumnya itu saya memberikan suatu hadiah kepada guru yang siapa yang cepat membuat administrasinya, lalu saya memberikan sebuah hadiah, contohnya memberikan beli pisang lah, saya bawa dari rumah, entah makanan, supaya yang lainnya semangat mengerjakannya lagi. Jadi saya menyimpan juga makanan yang lain kepada orang yang sudah mau mengerjakannya lagi. Itu, Bu, saya tunggu mereka mengerjakannya. Ternyata yang mengerjakan ini, yang satu orang ini lambat, Bu, nggak siap tugasnya. Sudah saya buat metode itu, Bu. Barangkali ada cara lain yang bisa Ibu perbuat, seperti mendekatkan diri kepada guru tersebut, eee, dengan memberikan motivasi. Kira-kira motivasi apa yang sudah Ibu lakukan? Motivasi yang sudah saya lakukan kepada mereka dengan memberikan hadiah-hadiah itulah, Bu. Siapa yang sudah siap mengerjakannya, saya memberikannya contohnya
yuk kita makan bersama yuk ke sana. Karena kamu sudah capek mengerjakannya itu, mari kita sama-sama makan bersama di sana gitu. Itulah motivasi yang saya buat supaya mereka semangat mengerjakan administrasi itu, Bu. Oh, kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil untuk selanjutnya sehingga dia mau mengerjakan apa administrasi dan pekerjaan yang lain yang seperti yang Ibu inginkan gitu. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil? Langkah yang saya ambil pada saat mereka supaya semangat mengerjakan administrasi itu adalah dengan memberikan waktu kepada mereka. Saya berikan waktu kelonggaran, contohnya saya buat dulu 1 hari ini waktu mereka mengerjakannya di rumah. Apabila tidak mengerjakannya lagi, maka besoknya saya tahan mereka sebelum pulang di sekolah untuk mengerjakan administrasi itu. Itu langkah-langkah yang saya buat. Masih adakah kira-kira langkah lain yang bisa Ibu terapkan untuk membuat si guru tersebut bisa lebih bersemangat lagi mengerjakan administrasi tersebut? Masih ada langkah-langkah itu, Bu. Yang dimana langkah-langkah yang saya buat juga bisa juga dengan metode saya mengajak mereka ke tempat lain, ke suasana yang berbeda. Kami bareng-bareng mengerjakannya dan membantu si guru tersebut dalam mengerjakannya, berkolaborasi sehingga pekerjaan itu lebih ringan dikerjakannya, Bu. Itu yang langkah terakhir yang saya lakukan bagi guru tersebut, Bu. Sehingga dia semangat mengerjakan administrasinya lagi. Itu, Bu. Jadi untuk membuat semangat guru-guru ini, saya mempunyai pengalaman dulu pada saat membuat tugas. Saya membawa mereka ke ke suasana berbeda, contohnya ke tempat wisata. Lalu kami membawa laptop bersama-sama di sana. Lalu sama-sama mengerjakan tugas ini dan kami tidak terasa waktu kami mengerjakan tugas ini. Lalu di sana kami saling berkolaborasi di dalam menjawab tugas-tugas guru yang satu ini. Nah, kami bergantian untuk membantu si guru ini agar pekerjaannya cepat selesai. Dan pada saat di sana ada sebagian juga guru ini mempunyai sifat-sifat yang sangat humoris sehingga kita lupa di dalam menunggu-nunggu kawan kita yang mengerjakan administrasi ini tidak merasa monoton dan malas mengerjakannya. Begitulah Ibu cara saya untuk mengajak guru ini supaya dapat semangat mengerjakan administrasinya. Setelah di sana, pengalaman saya pada saat itu, administrasi yang dikerjakannya selesai juga, Bu. Itu satu contoh yang saya buat. Iya, dengan demikian berarti masalah yang Ibu hadapi kira-kira sudah bisa terjawab ya, Ibu sudah agak plong bisa Iya, mengingat kembali bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kira-kira demikian nggak, Bu? iya Bu, benar juga Bu. Baru saya memikirkan itu bahwa memang masalahnya itu
kita mengganti suasana berbeda untuk mengerjakan segala administrasi itu, sehingga guru-guru itu begitu semangat untuk mengerjakan administrasi yang ada di sekolah. Mulai dari awal. Halo, selamat siang Ibu Dona, apa kabar? Selamat siang Bu, kabar baik, sehat. Baik, Bu. Ibu gimana Bu? Oh, kalau saya sehat aja Bu. Sepertinya ada masalah Ibu ini. Wajahnya sepertinya lemas. Iya Bu, saya ada masalah Bu. Inilah saya bingung bagaimana memecahkan masalah ini sehingga saya datang kepada Ibu untuk mencari pemecahannya. Masalah saya itu seperti ini Bu, ada murid saya di sekolah yang tidak mau menulis. Saya bingung, sangat bingung saya Bu. Bagaimana caranya supaya anak ini mau menulis, karena ketika di dalam kelas itu, apapun yang kita suruh, anak itu tidak kerjakan, dia tidak akan mau mengerjakan. Ya seperti menulislah, dia tidak mau menulis. Bahkan anaknya terkesan nakal. Dia suka mengganggu temannya. Ini ada teman-temannya yang sedang serius menulis, misalnya mengerjakan matematika misalnya gitu, sedang asik mengerjakan pekerjaannya, dia malah mengganggu. Dia lebih suka mengganggu temannya daripada mengerjakan pekerjaannya yang saya suruh gitu, misalnya ya seperti menulis tadi lah Bu. Jadi saya bingung bagaimana caranya supaya si anak tersebut mau menulis gitu Bu. Jadi upaya apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya kepada si anak tersebut? Upaya yang saya lakukan Bu, saya udah mencoba mendekatkan diri dengan mendatangi bangkunya, saya duduk di sampingnya, mengajarinya, saya tuntun dengan memegang tangannya, "Ayo Nak, tulis seperti ini." Misalnya menuliskan namanya gitu. Jadi dia nggak mau, malah dia kadang meronta. Dia bilang, nggak mau. Nggak mau Bu." Dia bilang seperti itu. Jadi saya bingung, kan saat ini kita tidak boleh menghukum murid Bu. Jadi saya sebenarnya kesal, tapi saya tidak dapat melampiaskan kekesalan saya pada siapapun, karena memang tugas kita sebagai guru itu kita harus menghamba kepada murid. Nah, saya ingin mencari jalan keluarnya. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa berhasil dari membuat si anak yang tidak mau menulis sehingga dia menjadi mau menulis. Kira-kira seperti itu, Bu. Upaya yang saya lakukan itu tadi, ya mendekatkan diri, dengan mendekati diri saya ke si anak, menganggap si anak itu seperti anak saya sendiri. Jadi saya lebih lebih dekat dari hati ke hati. Upaya seperti itu sudah saya lakukan, Bu. Jadi apa rencana Ibu selanjutnya kepada si anak itu agar termotivasi menulis? Ya, mungkin rencana yang akan saya buat, Bu, saya akan mencoba anak-anak sekali-sekali belajar di luar ruangan, misalnya di halaman sekolah, saya akan coba supaya mereka mungkin lebih fresh pemikirannya, lebih terbuka gitu hatinya untuk belajar. Dan mungkin juga saya akan
mencoba melakukan kepada anak ini, kepada si anak yang tidak mau menulis tadi, saya akan mencoba melakukan, misalnya saya akan mengajaknya sepulang sekolah, memberikan waktu sekitar 10 menit seperti itu. Saya akan coba mengajarinya mendekatkan diri secara pribadi lah. Dia teman-temannya pulang, dia saya ajak ke kantor, mungkin di situ saya dapat mengajarinya supaya dia juga lebih terbuka. Ya, mungkin bisa saja dengan cara seperti ini ya, Bu. Saya akan coba juga lakukan, seandainya kamu mau dan seandainya kamu bisa menuliskan namamu, saya akan berikan kamu hadiah, seperti pensil, dan mungkin ini dapat memotivasi dia, menumbuhkan semangatnya supaya dia mau. Dan mungkin juga saya akan melakukan hal seperti ini, Bu. Saya akan coba berkolaborasi dengan orang tuanya. Ya, saya akan ceritakan kepada orang tua ini bahwa si anak tidak suka menulis. Saya akan mengatakan kepada orang tua tersebut, anaknya tidak pulang karena akan saya ajari 10 menit. Saya Salina Silalahi, yang di mana refleksi diri saya yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, di mana percakapan saya dengan Ibu Dona sangat menyenangkan, yang di mana kami dapat menyelesaikan masalah-masalah kami melalui coaching ini. Yang masih perlu diperbaiki yaitu tingkat ya bagaimana kami memberikan solusi-solusi atau saran-saran dari segala permasalahan itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum tepat yang kami berikan kepada coach. Kemudian yang saya lakukan untuk dalam kondisi sebelum dan melakukan coaching yaitu di mana saya melakukan yaitu persiapan permasalahan tersebut. Yang saya lakukan untuk memperbaiki dalam meningkatkannya yaitu saya akan memperbaiki perkataan-perkataan yang belum tepat pada saat saya coach, dan pada saat saya coaching saya akan memberikan solusi permasalahan yang lebih tepat lagi pada saat permasalahan itu atau coaching itu dan sudah berlanjut dengan baik. Maka di dalam permasalahan-permasalahan atau coaching ini kami dapat menyelesaikannya dengan baik, yaitu dengan Ibu Dona. Demikian refleksi diri saya.